Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Juniarti, NIM 1054211082217. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan clinical skill lab, yaitu pemeriksaan kelenjar limfa pada bagian leher. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan memakai APBD terlebih dahulu dan melakukan inform consent terhadap pasien. Waalaikumsalam Ibu. Mari Ibu silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Novi, dokter yang bertugas di poliklinik pada hari ini ya Ibu. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Salsa ya Ibu. Baik Ibu Salsa, nanti di sini saya akan menanyakan beberapa informasi terkait identitasnya Ibu dan keluhannya Ibu, dan saya harap nanti Ibu menjawab sesuai dengan apa yang Ibu keluhkan ya Ibu, supaya nanti saya dapat menegakkan diagnosa penyakitnya Ibu ya Bu. Jadi boleh Ibu saya tanya-tanya sedikit ya Bu? Ya. Ibu Salsa umurnya berapa? 30 tahun. 30 tahun ya Ibu. Alamatnya di mana? Sultan Hasanuddin ya Ibu. Kalau boleh tahu Ibu pekerjaannya apa? IRT ya Ibu? Iya. Baik Ibu Salsa, ada yang bisa saya bantu, keluhannya apa datang kemari? Benjol di leher. Benjolan Ibu ya di lehernya. Kalau boleh tahu Ibu, benjolannya di sebelah mana, bisa ditunjuk? Kanan. Sebelah kanan ya Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, benjolannya ini sudah berapa lama dirasakan? 2 minggu. Oh, 2 minggu ya Ibu. Apakah benjolannya Ibu ini muncul tiba-tiba Ibu? Iya. Oh, muncul tiba-tiba ya Ibu. Ibu benjolannya apakah ada rasa nyeri? Tidak. Tidak ada ya Ibu. Ibu ada batuk? Tidak. Tidak ada ya. Ada sesak Ibu dirasa? Tidak. Tidak ada ya. Ibu ada pusing? Tidak. Sakit kepala? Tidak. Tidak ada ya. Mual muntah Ibu? Tidak. Tidak ada. Ibu bagaimana nafsu makannya beberapa hari terakhir? Apakah normal seperti biasanya ataukah terjadi penurunan nafsu makan Ibu? Baik. Baik ya Ibu, seperti biasa. Apakah Ibu beberapa hari terakhir ini sering merasa kelelahan? Tidak. Tidak ya. Ibu ada rasa sakit di perut? Tidak. Tidak ada. Apakah Ibu buang air kecilnya lancar seperti biasa atau ada keluhan Ibu? Tidak. Tidak ada ya. Buang air besarnya Ibu bagaimana? Tidak. Lancar saja ya Ibu, tidak ada keluhan. Apakah Ibu sebelumnya ini sudah pernah merasakan keluhan seperti ini? Tidak. Baru pertama kali ya Ibu? Oke. Maaf Ibu saya tanya, apakah Ibu punya riwayat penyakit tekanan darah tinggi? Tidak. Tidak ada. Kencing manis Ibu? Tidak. Tidak ada juga ya. Sebelumnya Ibu mungkin ada, Ibu pernah mengalami penyakit keganasan Ibu seperti kanker? Tidak ada ya Ibu. Apakah di keluarga Ibu ada yang mempunyai keluhan yang sama? Tidak, Dok. Tidak ada juga ya Ibu. Di keluarga apakah ada mempunyai riwayat tekanan darah tinggi Ibu? Tidak, Dok. Kencing manis? Tidak. Tidak ada juga ya Ibu. Penyakit keganasan Ibu seperti kanker? Tidak. Tidak ada sebelumnya Ibu. Ibu ada alergi makanan Ibu? Tidak. Tidak ada obat-obatan? Tidak. Tidak ada ya Ibu. Ibu sebelumnya sudah pernah berobat? Tidak. Belum pernah. Jadi baru pertama kali ya Ibu. Iya. Ibu juga tidak. Apakah sudah pernah mengkonsumsi obat-obatan Ibu atau jamu-jamuan untuk mengurangi keluhannya Ibu, benjolannya Ibu? Tidak, Dok. Tidak ada sama sekali ya Ibu. Baik, kalau begitu saya ulang dulu ya Ibu. Dengan Ibu Salsa, umurnya 30 tahun, alamatnya Jalan Sultan Hasanuddin, pekerjaan ibu rumah tangga ya. Jadi Ibu datang dengan keluhan adanya benjolan ya Ibu di sebelah di leher, benjolannya di leher sebelah kanannya Ibu yang muncul tiba-tiba, kemudian tidak ada nyeri ya Ibu. Tidak ada nyeri, Ibu juga tidak ada batuk, sesak, pusing ataupun sakit kepala, dan nafsu makannya juga Ibu baik ya Ibu. Tidak ada keluhan. Selain itu Ibu juga baru pertama kali merasakan keluhan seperti ini ya Ibu. Ibu juga tidak ada riwayat penyakit yang lain. Di keluarga juga tidak ada yang mempunyai keluhan yang sama dengan Ibu ya. Ibu juga baru pertama kali berobat ya Ibu. Sebelumnya Ibu masih ada yang ditambahkan? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya Ibu. Baik Ibu, nanti saya tadi sudah menanyakan beberapa pertanyaan mengenai keluhannya Ibu ya Bu. Selanjutnya Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan kelenjar limfa di bagian lehernya Ibu ya Bu, yang tadi benjolannya. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini Bu untuk mengetahui apakah betul terdapat benjolan di bagian lehernya Ibu, dan mengetahui benjolan tersebut lokasinya ada di mana, kemudian mengetahui jumlahnya apakah tunggal atau lebih dari satu ya Ibu, dan mengetahui konsistensinya apakah lunak, padat atau kenyal ya Bu, serta mengetahui apakah benjolan tersebut
bergerak atau tidak ya Bu. Nanti mungkin ibu akan merasa sedikit tidak nyaman ya Bu, karena saya akan memegang bagian lehernya ibu ya Bu untuk mengetahui benjolan tersebut. Nah, tapi ibu tidak perlu khawatir, saya akan melakukannya seprofesional mungkin sesuai dengan kompetisi saya ya Bu. Baik ibu, apakah ibu bersedia dilakukan pemeriksaan ini? Ya, Bersedia ya ibu. Sebelumnya ibu masih ada yang ingin ditanyakan? tidak ada. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu ibu silakan duduk di kursi sebelah sana ya ibu. Jangan lupa nanti ibu bajunya kalau boleh dilonggarkan sedikit ya ibu, supaya nanti saya dapat mudah melakukan pemeriksaan di bagian lehernya ibu ya. Silakan ibu, saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan handscoon. Baik, saya akan melakukan cuci tangan. Kemudian menggunakan handscoon. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfa pada bagian leher dari pasien. Jadi posisi pasien berada dalam posisi duduk. Kalau sebelum saya melakukan pemeriksaan palpasi, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Permisi ya Ibu. Pertama kita inspeksi bagian leher pasien, apakah leher kanan dan kiri simetris atau tidak. Kemudian kita perhatikan apakah terdapat deviasi trakea atau tidak, apakah terdapat massa, benjolan ataupun tumor, apakah terdapat luka ataupun bekas operasi atau tanda-tanda peradangan seperti kemerahan. Setelah melakukan inspeksi, selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Permisi ya Ibu, pertama saya akan melakukan palpasi pada kelenjar limfa di submental dan juga submandibular. Permisi ya Ibu, bisa tunduk sedikit Ibu. Kemudian ketika ingin melakukan palpasi, kita menggunakan jari telunjuk, jari manis dan juga jari tengah. Kemudian kita lakukan perabaan pada submental. Kemudian kita lanjutkan ke submandibula untuk mengetahui apakah terdapat benjolan atau tidak, apakah terdapat nyeri atau tidak. Ibu kalau ada nyeri bilang ya Ibu. Ya. Kemudian kita bandingkan kanan dan kiri. Selanjutnya untuk pemeriksaan kelenjar limfa di bagian submandibula, kita bisa juga memposisikan kepala pasien miring. Permisi ya Ibu, bisa miring sedikit. Kemudian kita lakukan palpasi pada bagian submandibula, kita raba apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian kita bandingkan sisi kiri, apakah terdapat benjolan di submandibula, ada nyeri tekan atau tidak. Baik, selanjutnya setelah pemeriksaan kelenjar limfa pada bagian submandibula dan juga submental, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfa di bagian rantai jugularis. Permisi ya Ibu, untuk pemeriksaan kelenjar limfa di bagian submandibular, di bagian rantai jugularis, yaitu kita berpatokan pada musculus sternocleidomastoideus. Jadi kita raba musculus sternocleidomastoideus di bagian kanan, apakah terdapat benjolan, ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita bisa bandingkan dengan sisi bagian kiri. Kemudian kita raba musculus sternocleidomastoideus bagian anterior. Kemudian kita raba apakah terdapat benjolan atau tidak, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita bisa juga lakukan pemeriksaan musculus sternocleidomastoideus di bagian depan, yaitu permisi ya Ibu. Kemudian kita lakukan palpasi pada musculus sternocleidomastoideus, apakah terdapat benjolan atau tidak, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi kelenjar limfa pada bagian kelenjar limfa aksoserius, yaitu kita berpatokan pada musculus trapezius. Jadi pemeriksa berada di belakang pasien. Kemudian kita lakukan penekanan pada tepi posterior dari musculus trapezius. Kemudian kita lakukan palpasi pada musculus trapezius bagian anterior dan juga bagian posterior. Kemudian kita raba apakah terdapat benjolan, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ibu kalau nyeri, Ibu bilang ya Bu. Iya. Kita bandingkan kanan dan juga kiri.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfa pada bagian supraklavikula, yaitu pemeriksa bisa berada di belakang pasien, kemudian kita lakukan palpasi pada bagian atas klavikula. Permisi ya Ibu. Kemudian kita raba apakah terdapat benjolan, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita juga bisa berada di depan pasien, kemudian kita lakukan perabaan pada supraklavikula. Apakah terdapat benjolan atau tidak, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfa di bagian depan dan bagian belakang telinga dari pasien. Permisi ya Ibu. Kemudian kita raba kelenjar limfa yang berada di preauricula pasien. Kemudian kita lanjutkan ke bagian postauricula. Kita raba apakah terdapat benjolan atau tidak, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan kelenjar limfa di bagian lehernya Ibu. Ibu silakan kembali ya Ibu, dirapikan bajunya dan Ibu kembali duduk lagi ya Ibu. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu Ibu ya. Silakan Ibu. Baik, setelah melakukan pemeriksaan kelenjar limfa di bagian leher, selanjutnya kita buka handscoon. Kemudian kita buang di tempat sampah medis. Selanjutnya, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah setelah melakukan pemeriksaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada pasien mengenai hasil pemeriksaan yang saya dapatkan. Baik Ibu, silakan duduk Ibu. Jadi baik Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan kelenjar limfa di bagian lehernya Ibu ya. Dan betul ya Ibu, saya tadi pada saat pemeriksaan saya dapatkan benjolan di bagian lehernya Ibu ya, tepatnya di bagian depan ya Ibu. Nah, di mana biasa benjolan tersebut itu dapat muncul karena salah satunya bisa disebabkan karena adanya infeksi ya Ibu, sehingga terjadi benjolan di bagian lehernya Ibu. Nah, nanti untuk mengetahui lebih lanjut penyebab dari benjolan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan ya Ibu, berupa pemeriksaan laboratorium. Ya Bu, sebelumnya Bu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Dok. Sudah tidak ada ya? Baik Ibu, nanti saya akan berikan beberapa obat kepada Ibu, dan Ibu minum dengan teratur untuk mengurangi benjolan di lehernya Ibu ya. Nanti Ibu bisa datang kembali kontrol lagi ke sini apabila benjolan tersebut semakin membesar atau terdapat keluhan lain yang Ibu alami ya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu cepat sembuh ya Ibu. Baik, itulah tadi pemeriksaan clinical skill lab, yaitu pemeriksaan kelenjar limfa di bagian leher. Sekian dari saya, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.